Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, kami bersama pengurus Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia atau PPKSI dan juga pengurus OPOP. OPOP itu One Pesantren One Product. OPOP Jember. Di sini ada Mas Imron, ada Kiai Haji Siratal Mustaqim, ada Kiai Bukhari. Nah, kami memang sengaja membawa tim ke Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Balet Baru, Sukowono, Jember untuk melihat pembuangan sampah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Qarnain ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan supaya sampah-sampah yang ada di Pondok Pesantren ini manfaat. Jadi tidak hanya dipisahkan sampah plastik atau botol plastiknya, tapi kita bisa memisahkan sampah-sampah organik atau sampah-sampah dapur supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk tanaman, untuk lingkungan, dan juga bermanfaat dari sisi ekonomi. Nah, oleh karena itu kami persilahkan kepada Mas Imron untuk memberikan penjelasan, karena sementara ini di Pondok Pesantren Nurul Qarnain sampah-sampah selain dari botol plastik itu dibakar. Gitu. Ya. Nah, dibakar. Nah, artinya pembakaran ini juga tidak bagus kalau terlalu banyak, karena ini menimbulkan polusi. Nah, padahal kita di Indonesia ini khususnya sudah direncanakan tahun 2060 harus zero emission. Makanya kan sekarang ada motor listrik, mobil listrik, itu untuk mengurangi polusi di tengah-tengah masyarakat atau di bumi ini, ya. Karena itu terkait dengan rumah kaca, terkait dengan lingkungan, dengan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu supaya jelas, kami persilakan Mas Imron untuk menjelaskan pemanfaatan sampah-sampah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Qarnain ini supaya diketahui oleh sebagian ada alumni dan juga santri-santri senior. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi nama saya Imron. Ya, untuk perkenalan bisa dicek, kalau boleh megang HP di Google itu ketik M Imron, sudah muncul nama saya. M Imron pribadi. Diketik Imron pribadi itu muncul saya. Nah, sebenarnya bidang saya itu diproduksi handicraft. Saya memproduksi tasbih. Ya. Produksi tasbih dan ekspor tasbih. Nah, satu produk lagi yang saya geluti saat ini, saya menekuni probiotik. Probiotik itu saya anggap sesuatu yang penting karena ini ilmu pengendali lingkungan untuk membantu lingkungan kita lebih bermanfaat. Salah satunya memanfaatkan sampah. Nah, jadi pembakaran sampah seperti ini memang solusi banyak digunakan oleh di perusahaan atau di banyak tempat seperti ini. Ini penghancur sampah organik atau sampah plastik itu otomatis akan habis, tapi akan menimbulkan dampak memang polusi. Nah, sebenarnya sampah seperti ini ketika menjadi seperti ini, nasi ya, ini nasi busuk, ini makanan busuk. Nah, ini nasi. Kalau ini nasi, ini makanan busuk dan seterusnya, kalau dibiarkan begini tanpa disadari, kita telah penyebaran penyakit yang sangat luar biasa. Karena ini akan diurai oleh bakteri lalat. Lalat ini adalah bakteri jahat, bakteri patogen, bakteri penyakit penyebabnya. Maka kalau kita hidup di sini dalam 1x24 jam dalam lingkungan seperti ini, kita mudah sakit dan seterusnya. Maka ini harus bagaimana dimanfaatkan, dipisah sampah yang plastik sama non plastik. Ini akan menjadi sampah ini nanti menjadi sahabat kita. Tempat ini menjadi harum. Ini nanti bisa menjadi harum. Alangkah baiknya itu tidak dibakar karena nanti bisa menjadi pupuk. Dan bisa nilainya ini jutaan. Saya ambil contoh di Mojokerto itu boleh diketik di Google, ada namanya Pondok Al Azhar, omsetnya puluhan miliar per bulan dari sampah. Karena santrinya kalau nggak salah itu ya
mungkin banyak akan di sini, hanya beberapa ribu saja. Tetapi dari limbahnya itu per bulan lebih dari 1 miliar. Sampah ini dikumpulkan, cara mengumpulkan paling efektif, paling mudah, beli tong plastik yang ada tutupnya, setelah dipisah dimasukkan di tong-tong itu. Nah, setelah di dalam tong itu nanti dicari difermentasi. Fermentasi paling gampang itu Yakult, gula merah atau tetes tebu ditambah namanya FML, atau FML itu tetes dari micin atau dari Yakult atau gula merah, itu sudah menjadi fermentasi. Ditambah tetes, maka aromanya sampah ini nanti harum. Setelah dalam 3 hari menjadi harum. Ketika sudah diurai, nanti walaupun yang bagus itu dibeli chopper, dihancurkan dulu, di mesin penepung, ditepung, dihancurkan. Tapi kalau tidak usah, langsung seperti ini dimasukkan di trim-trim, sebanyak mungkin dimasukkan sampah, dikasih cairan fermentasi, maka akan terjadi ramuan menjadi harum. Nah, sampah ini nanti bisa menjadi pupuk, menjadi pupuk pertanian ketika dijadikan sampah ini menjadi bahan asam amino seperti kayak tadi, itu bisa menjadi bahan itu diperbanyak. Jadi ini kalau menjadikan asam amino dari sampah yang sudah busuk, kemudian ditambah cairan lagi, kemudian direbus, nah itu menjadi pupuk yang sangat luar biasa. Karena telah dijadikan asam, dirubah dari sampah ini menjadi asam amino. Jadi nggak perlu beli pupuk sebenarnya, petani nggak perlu. Dengan mengelola sampah limbah dapur kalau banyak, ini difermentasi, dan kemudian dijadikan asam amino. Direbus pakai apa? Pakai terasi, pakai micin, pakai masako. Dan nggak perlu ikan lagi karena sudah ada ikan. Kemudian direbus. Setelah direbus, didiamkan sampai 1 minggu, maka terjadi proses asam amino. Asam amino itu sangat baik untuk pupuk. Nah, ditambah air leri atau air kelapa, itu akan lebih terjadi fermentasi yang sangat bagus lagi. Itu bisa untuk tanaman-tanaman semuanya akan subur. Itu kalau mau dijadikan pupuk. Tetapi yang bagus lagi, sampah-sampah ini setelah bagus dijadikan makan maggot. Maka sampah ini akan diurai oleh maggot menjadi kotoran. Kotorannya maggot itu menjadi pupuk dan maggotnya bisa dijual. Untuk pakan ikan, pakan burung, pakan ayam. Nah, itu per kilo antara 5.000 sampai 12.000. Paling jatuh harga itu 5.000 atau 6.000 paling jatuh per kilonya. Jadi kalau sampah sebanyak ini nanti bisa menghasilkan maggot 1 bulan, maggot itu 12 hari panen, itu bisa 1 ton. Berarti kan 5 juta dibuang dalam 10 hari. Itu bisa dijual 5 juta. Pembelinya sudah banyak ya. Pembelinya banyak. Dan alangkah baiknya ketika ini punya maggot banyak, dikasih makan lele. Nah, ketika dikasih makan lele, kotorannya maggot dicampur, maka setelah air itu nanti, air lelenya itu jangan dibuang, ditaruh kolam besar, di kolam lele 1, 2, 3, di pembuangan akhirnya ditaruh di sana, itu akan menjadi pupuk organik yang sangat bagus. Setelah dicampur air-air ini, kotorannya ini, itu akan menjadi pupuk. Nah, sehingga untuk pupuk pertanian nggak perlu beli pupuk lagi. Sudah menjadi pupuk organik, kita untung 3, untung dari maggotnya, untung dari lelenya, dan airnya tadi itu untuk sudah mengandung pupuk dan pelebat buah. Kalau mau dijadikan pelebat buah, air lelenya tadi itu diambil, umpama melebatkan durian, tinggal ngambil buah-buah durian. Buahnya durian, kulitnya semuanya, itu dicampur dengan cairan lele tadi itu, difermentasi lagi, nah itu untuk menjadi pelebat buah. Anggur sama, tinggal mencari anggur-anggur busuk, anggur yang difermentasi lagi menjadi pupuknya anggur. Padi sama juga, tinggal mencari sekem, bekatul. Dicampur bekatul kan? Campurkan bekatul, itu digodok, direbus, maka akan menjadi pupuk sawah yang sangat bagus untuk penyubur tanaman. Nah, tergantung kita mau kelapa, sama. Dikasih sepet, batok, kulit kelapa, dihancurkan, dicampur itu untuk tanaman kelapa. Dan semuanya buah, tergantung buahnya apa dulu. Mau nanas, mau jeruk, mau apa saja bisa ya. Mudah kan? Ini belum banyak di. Nah, ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat tergantung sama pupuk. Dan nanti para santri pakai teori ini menjadi miliarder bisa. Pulang ke rumah, nggak perlu pekerjaan, nggak perlu apa, ya sudah aja kita ngajar di masyarakat, kita menjadi ustadz mengajar di masyarakat, hidup dari ini cukup. Dengan mengelola sampah, kalau kurang sampah ini di rumah saya itu daun-daunan begini, saya nggak ada sampah, daun jati, daun apa saja yang di sekitar kita itu saya fermentasi, saya kasih pakan maggot. Nah,
yang saya ambil karena saya terbatas, tidak saya makankan ininya kotoran, tetapi kotoran ini saya cloning. Kotoran ini 1 kilo bagaimana menjadi 1 ton. Ini kan nutrisi 1 kilo saya cloning menjadi 1 ton, sehingga saya nggak butuh makan lagi yang banyak. Nah, karena sini banyak ya dihabiskan. Kalau saya karena terbatas pakan, maka ini 1 cloning. Bagaimana mengcloningnya? Pakai fermentasi dengan asam amino dengan miliknya Kiai tadi itu, biang. Nah, itu bisa mengcloning 1 kilo pakan bisa menjadi 1 ton, 10 ton, nggak apa-apa. Maka yang kita cloning adalah nutrisinya. Cairan dari ini diambil airnya, lah itu makut dimakani pupuk itu, cairannya. Cairan ini bisa diperbanyak dengan air biasa, difermentasi lagi, sesuka-suka kita. Jadi kita nggak kekurangan pupuk, ya. Karena ada air, dan sepanjang ada air dan matahari, selamanya kita punya pupuk, ya. Pupuk. Nah, itu gitunya di sana. Oke. Jadi ini berawal dari sini ya, berawal dari sini. Jelas ya? Sudah Nanti jelas. dikelola. Nah, artinya begini, ini ilmu yang harus diketahui oleh dunia santri. Jadi kalau pulang, santri itu tidak perlu bawa ijazah-ijazah. Jadi santri itu yang penting harus menjadi pengusaha nantinya, mandiri. Nah itu. Nah dengan ilmu ini, insya Allah ini bisa dapat mendidik jiwa-jiwa entrepreneur santri. Oke, nanti secara teknis kita jelaskan di ruang kelas ya. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaannya di ruang kelas. Ini peninjauan ke lokasi lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nanti